Udah dah, nggak akan selesai kita kalau bahas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Ahsanun nasi khuluqan wa khalqa. Tadi kita baru bahas khalqannya, belum khuluqannya, saudara. Kalau khuluqan lebih panjang lagi, nggak akan selesai. Makanya saudara ibadallah, udah nggak ada yang lebih sempurna dari Rasulullah. Apapun yang berkaitan dari Rasulullah sempurna, saudara. Apapun yang datangnya dari Rasulullah pasti bikin kita bahagia, saudara. Betul. Apapun yang datangnya dari Nabi pasti akan menyelamatkan kita, saudara. Betul. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa tujuannya diutus Rasulullah? Sederhana, saudara. Tujuan diutusnya Rasulullah, karena sallallahu alaihi wasallam bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Tujuannya diutus Nabi tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak, saudara. Ini visi misinya Rasulullah. Makanya nggak heran kalau Imam besar Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan beliau segera pulang insya Allah. Doakan, kemarin sudah diumumkan secara resmi oleh Front Pembela Islam bahwasanya alhamdulillah selama ini beliau tidak bisa pulang karena dicekal, dan alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan berkat kegigihan beliau tanpa ada bantuan dari rezim sama sekali, saudara. Alhamdulillah saat ini cekal beliau sudah dicabut. Alhamdulillah. Bahkan nggak sampai di situ, beliau itu gara-gara dicekal sampai overstay. Bukannya sebaliknya, bukan. Dicekal akhirnya overstay. Bukan dicekal karena overstay. Bukan dicekal karena overstay, bukan. Tapi overstay karena dicekal. Beliau udah mau keluar perpanjang tapi nggak bisa keluar. Akhirnya overstay. Overstay itu didenda. Di Saudi nggak ada ceritanya denda dihapus, nggak ada ceritanya, saudara. Tapi karena beliau nggak bersalah dan alhamdulillah berkat pertolongan Allah, sekarang dendanya pun sudah dihapus. Alhamdulillah. Nah, ini sekarang tinggal ngurus bayanus safar, exit permit. Nah, kalau kita mau keluar dari satu negeri setelah tinggal di negeri tersebut, maka harus ngurus exit permit, bayanus safar namanya, saudara. Nah, beliau tinggal ngurus ini saja. Kalau tidak ada lagi yang ngutik-ngutik, tidak ada operasi intelijen lagi nakal yang berhasil, sekarang udah mulai ada usaha-usaha untuk gagalkan, saudara. Udah mulai ada yang kepanasan lagi nih, gara-gara beliau umumkan kemarin, udah mulai ada yang kepanasan lagi. Udah mulai ada usaha-usaha untuk menggagalkan lagi ibadallah. Tapi kalau tidak ada itu semua, andai kata betul-betul dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nggak sampai akhir bulan Maulid beliau udah pulang Indonesia, saudara. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Insyaallah beliau sendiri yang akan umumkan tanggal kepulangannya. Tinggal nunggu. Insyaallah beliau sendiri yang akan umumkan tanggal kepulangannya. Makanya doakan mudah-mudahan kepulangan beliau dilancarkan oleh Allah. Dilancarkan oleh Allah. Yang pengen ngalangin mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang memang Allah udah catat nggak akan dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, visi misi Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Visi misi Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Makanya kemarin beliau suarakan revolusi akhlak. Revolusi apa? Orang kompak, orang roblong. Revolusi apa? Orang keras. Revolusi apa? Habib, kok revolusi sih? Berarti makar dong. Wah, hati-hati ini. Ini pemberontak ini. Ini makar ini. Saudara, Jokowi aja boleh punya revolusi mental. Kenapa Habib Rizik nggak boleh menyuarakan revolusi akhlak, saudara? Betul? Revolusi mental itu pencetusnya, walaupun substansinya ada perbedaan-perbedaan, tapi pencetus revolusi akhlak adalah Karl Marx. Itu salah satu panutannya orang komunis, alirannya Marxisme namanya, saudara. Itu dilarang di Indonesia. Ya, walaupun substansinya katanya ada yang beda, tapi kan tetap namanya sama. Itu revolusi akhlak, revolusi mental dari Karl Marx. Tapi kalau revolusi akhlak, dari mana sumbernya? Dari baginda Nabi Muhammad. Nggak perlu takut, nggak. Kita umat Islam nggak akan makar, betul. Apalagi kami ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam ahlus sunnah wal jamaah tegas, walam yajuz fi ghairi mahdhil kufri khurujuna ala waliyil amri.
Meskipun pemerintahnya zalim, tapi selama belum terang-terangan kafir, itu kata Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak boleh kita berontak, saudara. Enggak. Kami di FPI tegas, bahkan kami lawan itu separatisme, saudara. Kami dukung TNI melawan separatisme. Kami dukung TNI melawan OPM, melawan separatisme di Maluku dan di tempat-tempat lainnya, saudara. Kami anti pemberontakan selama tidak kafir. Walaupun zalim, saudara, kami dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak boleh melakukan pemberontakan. Bahkan Imam Nawawi mengatakan ada ijma' dalam masalah ini, saudara. Nabi sendiri yang mengatakan, Nabi pernah mengatakan, wahai umatku, nanti kalian akan dipimpin oleh orang-orang yang brengsek, yang bejat, yang rusak, pembohong. Sahabat bilang, ya Rasulullah, afalanunabidhum bisayf? Apakah kami perangi mereka ya Rasulullah? Apa kata Nabi, saudara? La ma'aqamu fikumus salah. Selama mereka masih sholat, kata Nabi. Ditafsirkan melalui hadis lain, illa antaru kufran bawah. Kecuali kalau ada terang-terangan kafir, kata Nabi. Selama masih Islam, tidak boleh kita melakukan pemberontakan, saudara. Betul? Betul? Gak usah takut pemerintah, gak usah takut polisi. Kami umat Islam sudah terbukti 212 7 juta orang damai itu. Andai kata ada niat untuk berontak, kira-kira 7 juta orang bisa dihalau atau tidak? Bisa dihalau atau tidak? Tapi faktanya umat Islam setia kepada NKRI. Nggak perlu khawatir, kami tidak akan berontak. Akan tetapi bukan berarti nggak berontak diem. Bukan berarti nggak berontak terus bungkem, terus ngejilat pemerintah. Enggak, saudara. Apa kewajiban kami di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kami diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tetap menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Nggak boleh diam. Bahkan Nabi mengatakan afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal adalah menyampaikan kalimat yang hak di depan penguasa yang batil, saudara. Makanya imam besar suarakan revolusi men. Salah. Revolusi revolusi Apa maksudnya revolusi akhlak? Mulai dari rumah kita. Yang tadinya nggak sholat, yang tadinya nggak berjamaah jadi berjamaah. Itu namanya revolusi akhlak. Mulai dari rumah kita. Yang tadinya anaknya nggak ngaji jadi ngaji. Yang tadinya durhaka kepada orang tuanya jadi berbakti. Itu namanya revolusi akhlak. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Yang tadinya pacaran nih kalau nggak nikah, lu ngomong putus lu ya. Lu kecil-kecil putus. Itu namanya revolusi. Yang tadinya main TikTok dihapus TikToknya. Paham? Ini orang zaman sekarang udah gila. Berapa tahun lalu Marshanda joget-joget depan kamera dibilang gila, saudara. Sekarang semua orang joget-joget depan kamera. Sampai yang pakai jilbab, cadar nggak ada malu. Joget depan kamera, saudara. Nggak malu dia dengan baginda Nabi Muhammad. Makanya ini butuh revolusi akhlak. Harus ada perubahan. Mulai dari akar perubahan itu, saudara. Nggak bisa ujuk-ujuk negeri ini baik kalau dari bawahnya nggak baik. Yang tadinya nipu, jangan lagi nipu. Itu namanya revolusi. Yang tadinya masih makan riba, makan bunga bank, itu yang bikin doa kita nggak diterima sama Allah. Berhenti. Jangan ambil lagi itu riba, saudara. Itu namanya revolusi akhlak. Yang tadinya penjabat suka bohong, banyak apa kagak? Banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Kalau udah kampanye janjinya selangit, saudara. Begitu jadi ditinggalin itu rakyat, dibikin susah. Betul. Jangan ada lagi seperti itu. Yang tadinya pembohong kidib menjadi sidik, menjadi jujur. Itu namanya revolusi akhlak.
Jelas atau tidak? Yang tadinya khianat, menjual negerinya, pribumi jadi budak di negeri sendiri, saudara. Pribumi jadi budak di negeri sendiri, saudara. Yang ditanam oleh kakek-kakek moyang kita, orang luar yang menikmatinya, saudara. Gak boleh ini berlanjut, harus berubah. Tidak boleh lagi ada pengkhianatan sehingga pribumi menjadi tuan di negerinya sendiri. Itu namanya revolusi. Kira-kira revolusi akhlak yang disuruhkan imam besar bagus atau tidak? Kurang kompak, bagus atau tidak? Tapi Habib kok ada yang teriak-teriak minta Jokowi supaya mundur. Iya. Jawab apa jangan nih? Jawab apa jangan? Udah malam. Ini kalau gua nggak jawab Habib Ahmad ditangkap habis ini nih. Jawab apa jangan? Yakin? Betul? Saya pengen dengar dulu Roblong semangatnya mana? Semua angkat tangannya, coba angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Saudara, di dalam negara demokrasi, tuntutan presiden untuk mundur itu sesuatu yang biasa, saudara. Bahkan itu dijamin oleh undang-undang. Yang nggak boleh itu berontak, yang nggak boleh itu menggulingkan pemerintah dengan cara-cara yang inkonstitusional. Itu nggak boleh. Dan kami nggak akan pernah lakukan itu. Sudah terbukti selama ini, saudara. Tapi kalau nuntut, kami minta dengan hormat. Daripada negara makin rusak, negara makin hancur, lebih baik presiden orang kompak, presiden orang keras, presiden. Mana polisi? Tangkap nih, tangkap nih. Lebih baik presiden kita minta mundur dengan hormat, itu boleh. Itu dijamin oleh TAP MPR kita tahun 2001, saya lupa nomornya, nomor berapa itu. Pak Mahfud MD pernah bilang tuh sebelum jadi pejabat, sebelum Pak Mahfud MD pernah bilang tuh, kata Pak Mahfud MD sesuai amanat TAP MPR, kalau pemimpin udah nggak dapat kepercayaan rakyatnya, sudah dicemooh, mundur. Nggak usah bilang saya belum salah secara hukum, mohon selamatkan negeri saudara, betul? Nggak salah, itu dijamin oleh konstitusi, itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Nggak boleh, yang nggak boleh itu kita berontak, saudara. Yang nggak boleh khuruj alal imam. Kalau minta mundur dengan baik, apalagi disediakan jalurnya, disediakan secara konstitusi, maka itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, saudara. Betul, betul. Makanya kita umat Islam, saudara, mari kita kawal revolusi akhlak ini, saudara. Mulai dari rumah kita, dari keluarga kita, mulai dari sanak famili kita, dari sekitar kita sampai ke tingkat negara. Mari kita lakukan revolusi akhlak, saudara. Yang tadinya jauh dari Nabi Muhammad, dekati baginda Nabi Muhammad. Yang tadinya berpaling dari Rasulullah, segera menuju Rasulullah. Karena hanya revolusi akhlak yang bisa menyelamatkan negeri kita, saudara. Betul? Betul. Makanya saya ajak umat Islam, jangan pernah mundur, saudara. Jangan pernah diam apapun yang terjadi. Ini tadi pagi baru salah satu asatid ada ditangkap lagi, saudara. Makin hari terus ada yang ditangkap, terus ada yang ditangkap. Saya nggak tahu. Saat ini mulai ada yang panik Habib Rizik mau pulang, saudara. Saya nggak tahu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan lagi apakah saya masih bisa ceramah di depan anda, saudara. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang saya ingin ingatkan ibadah Allah, umat Islam nggak boleh mundur, saudara. Umat Islam tidak boleh berhenti untuk perjuangkan kebenaran. Indonesia dimerdekakan dengan darah, nyawa para syuhada, para ulama yang merdekakan negeri ini. Maka kami tidak akan rela kalau sampai Indonesia dijajah kedua kalinya oleh asing dan asing, saudara. Karena demi Allah, kami umat Islam tidak akan mundur untuk bela agama, bela negara sampai tetes darah yang terakhir. Apapun yang terjadi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersifat darah, tidak boleh mundur sampai tetes darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya mau tanya umat Islam, siap bersatu? Orang kompak siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap jaga NKRI, siap ikut komando ulama, siap ikut komando imam besar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.